akan berbeda dengan Indonesia atau Australia. Negara kita ini ya suka nggak suka, hobinya ekspor energi, batu bara. Begitu harga naik, cuan. Kita juga ekspor gas, harga naik, cuan. Sedangkan Singapura belinya mahal dulu, baru dia olah. Nah ini kan resikonya lebih tinggi guys. Ya ujung-ujungnya negara hub seperti Singapura yang jadi hub pelabuhan, hub penerbangan, hub logistik global, ujung-ujungnya apa? Semua sektor ini kan sangat tergantung dengan energi. Jadi jangan heran kalau biaya shipping bakal terus naik, biaya penerbangan bakal terus naik, inflasi bakal naik. Ujung-ujungnya apa? GDP Singapura pasti tertekan guys. Makanya teman-teman gak usah heran ya, negara yang gak punya basis sumber daya alam di situasi energi sekarang semua serba mahal, mereka gak bisa dapat windfall dari kenaikan energi ini. Karena mereka juga gak bisa cepet-cepetan jual dengan harga yang terlanjur tinggi, karena mereka cuma middleman, cuma broker energi. Mereka gak punya sumber dayanya langsung. Yang diuntungkan tadi ya, negara yang punya sumber daya langsung Rusia, Arab Saudi, mereka cuan gede bro. Dan bukan cuma Singapura yang terdampak, Jepang juga guys. Jepang itu ya negara manufacturing butuh apa? Butuh energi murah. Jepang impor dari kita batu bara, Jepang impor gas, Jepang impor minyak bumi. Mereka negara-negara manufacturing yang punya sumber daya juga bakal siap-siap wajib nyungsep guys. Karena suka nggak suka, hampir semua energi yang ada di Jepang sama seperti Singapura ya mereka impor. Minyak bumi dia impor, gas dia impor. Biaya industri mereka ujung-ujungnya bakal naik. Dan produk akhir mereka, produk ekspor mereka ujung-ujungnya apa? Jadi kemahalan, jadi nggak kompetitif. Dan artinya perekonomiannya pasti bakal melambat guys. Makanya lu jangan heran ya, Perdana Menteri Jepang dari kemarin, wah sibuk kemana-mana. Jilat pantat Iran iya, jilat pantat Donald Trump iya. Semua dia jilat, yang penting apa? Jepang tetap bisa survive guys. Mereka kalau perlu main bukan cuma 2 kaki, 4 kaki pun mereka main guys. Hebat di sana ini. Dan ini sebetulnya warning yang betul-betul valid, dan Indonesia harus siap-siap, bukan cuma malah tenang-tenang, wah kita aman karena Indonesia nggak impor energi dari Hormuz, dari Timur Tengah, kata salah satu menteri. Kita kan impornya dari Singapura, ya Singapura aja hari ini lagi panik nih guys, gara-gara harga energi naik terus. Dan ekonomi mereka suka nggak suka, sudah digaransi guys, bakal terdampak, dampaknya negatif loh, minus 3%. Nah Indonesia sendiri gimana? Ternyata guys, Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan, karena kalau lu lihat grafik itu, Indonesia ketika terjadi perang energi ini, kita termasuk dalam negara yang diuntungkan, dampaknya positif, hampir bisa 1% lah pertumbuhan ekonomi kita bakal malah berdampak positif ketika terjadi krisis. Kenapa? Karena berbeda dengan negara-negara itu yang hobinya impor energi. Suka nggak suka, Indonesia sebetulnya adalah net eksportir energi. Kenapa? Karena kita masih punya batu bara guys. Batu bara kita ekspor dalam jumlah besar. Sayangnya nih memang Indonesia masih ada celah. Pembangkit listrik tenaga diesel masih ada Indonesia, khususnya di pulau-pulau terpencil. Yang kedua apa? Kendaraan, logistik kita masih banyak yang pakai solar, masih banyak yang pakai BBM. Ini sebuah kehilangan karena kita lagi-lagi menggadaikan rupiah kita jual, kita tukar ke dolarnya kita pakai buat beli minyaknya masuk ke Indonesia, apa yang dilakukan? Dibakar. Kan sayang banget, padahal duitnya bisa buat bangun sekolah, bisa buat bangun jembatan, tapi kenapa duitnya malah kita buat impor minyak ya, terus dibakar lagi sampai sini? Kan bodoh.